Nah, dan yang paling banyak digunakan itu pada sisi rekrutmen gitu. Nah, ini 49% akan digunakan di sisi rekrutmen, dan yang kedua adalah HR strategi. Nah, kedua-duanya ini sudah bisa di-cover oleh bagi data. Nah, dalam artian ketika rekrutmen kita bisa menganalisa calon-calon karyawan yang mau masuk ke sebuah perusahaan, contohnya ke Telkom, itu seperti apa sih dari mulai interest dia sukanya apa, sampai ke negativity dia. Dia itu pernah ngomongin sesuatu nggak yang bikin itu nggak sesuai dengan value sebuah perusahaan sehingga dia jangan diterima gitu, misalnya ya. Kemudian dari sisi HR strategi, kita juga bisa memberikan rekomendasi si A ini cocoknya diberikan training apa dari data-data yang dia punya. Dari data-data eksternal dari yang sudah dipunyai perusahaan. Jadi misalnya perusahaan sekarang udah punya data performansi dia dan seterusnya, CV, hasil tes dan seterusnya, tapi kita bakal melengkapi data-data itu dengan data-data eksternal, yaitu sosial media behavior ya. Bagaimana mereka berperilaku di sosial media. Salah satunya. Nah, lalu itu tadi benchmark dari global ya. Bagaimana dengan di Indonesia? Di Indonesia sendiri, tren menggunakan penilaian dari medsos ini lagi hype-hype-nya, lagi meningkat-meningkatnya. Nah, ini beberapa contoh yang berita-berita gitu ya, bahwa penggunaan sosial media itu sedang sangatlah penting. Nah, sebagai gambaran juga, sekarang lembaga pemerintah, juga bocoran sedikit misalnya seperti TNI gitu ya, sedang mencari untuk servis-servis seperti ini gitu. Nah, gambaran sebenarnya bagi data itu partnya di mana sih, nah, gitu kan. Nah, jadi kalau kita lihat dari HC sendiri, HC itu adalah menginginkan merekrut seseorang yang atau mempunyai karyawan yang the best gitu, best candidate dari segi culture maupun culture fit dan job fit gitu ya. Nah, dalam hal ini perusahaan sudah punya sisi akademisnya udah dapat nih, sisi internalnya udah dapat hasil tes dan seterusnya. Tapi bagaimana dengan sisi non akademis? Ini yang akan di cover oleh bagi data. Nah, ini yang akan di cover oleh bagi data. Bahwa kita bakal menganalisa activity, conversation, network circle dan seterusnya di sosial media menggunakan machine learning, sehingga kita bakal memberikan insight yang lebih dalam. Ya. Bagaimana mungkin kalau 1-2 orang masih bisa dilakukan oleh manusia, tapi bagaimana kalau puluhan ribu orang yang mendaftar, tentu membutuhkan efisiensi waktu, efisiensi resource, dan keandalan analisanya itu tetap harus dijaga walaupun jumlah pelamarnya itu sudah banyak gitu. Nah, kita kasih gambaran selama ini sudah dipakai oleh Telkom Indonesia untuk rekrutmen itu sebanyak 9 batch sampai hari ini gitu ya. Tapi sekarang itu dengan HCBP ya untuk rekrutmen, tapi dengan divisi HCM yang lain, unit HCM yang lain, itu People Analytics, itu sedang mengembangkan untuk training yang tadi ya, bagaimana mendevelop seseorang itu cocoknya diberikan training apa dari data-data eksternal tadi yang di-match-kan dengan data-data internal. Nah, tentu use case ini sebenarnya bisa dikembangkan untuk berbagai kebutuhan lain gitu, yang nanti bisa kita validasi bareng-bareng. Gitu. Kemudian ada dengan Astra Credit Company, ini digunakan untuk rekrutmen. Ada beberapa lagi yang belum saya cantumkan di sini karena memang sedang kita proses administrasinya gitu ya. Nah, mungkin saya infokan juga nih, ada 2 yang dengan Infomedia nih, kita udah bareng-bareng dengan Infomedia. Yang pertama project dengan BI, nah itu pelamarnya yang bakal di profiling itu 150.000 malah. Ini cukup besar. Ini kita lagi menunggu hasil dari DES gitu. Nah, ini bareng Infomedia. Dan ini berawal dari kita present ke ACI ya, lembaga assessment center yang punya Telkom, dan juga sudah diakui lah, sudah proven lah di seluruh BUMN gitu untuk ACI ini positioningnya seperti apa untuk lembaga assessment. Kita didukung ya, kita udah presentasi ke Pak Zil dan seterusnya, didukung dan kemudian di-match-kan dengan teman-teman di Infomedia waktu itu. Nah, ada satu lagi nih project yang sebenarnya support needed juga nih dari top levelnya di Infomedia. Nah, ada biar kerjasama bareng dengan SSO Infomedia untuk rekrutmen, kita perlu kerjasama gitu. Nah, mungkin kayak Bang Mas Gun bilang tadi ya, apa memang langsung mau dimilikin oleh Infomedia atau memang mau PKS dan seterusnya, nah ini perlu support needed untuk untuk next step lah. Nanti mungkin Mas Evan bisa menambahkan di bagian ini.
Nah, kemudian apa aja sih yang ada di sistem profiling kita? Nah, yang pertama kita bisa menangkap interestnya dia. Yang pertama kita bakal menangkap akun sosial media, Facebook, Instagram, Twitter, dan LinkedIn-nya dia. Ya. Itu data-data yang dia posting. Itu bakal kita grab dan bakal kita analisa sehingga menghasilkan insight, topik of interest. Ya. Dia sukanya apa? Topik apa yang paling sering dia bicarakan? Yang kedua adalah negativity detection. Ada SARA, hate speech, insult, LGBT, sexism dan seterusnya. Itu yang sudah ready. Kita lagi ongoing development untuk yang radikalisme. Karena memang ada permintaan dari TNI yang tadi ya. Dia ada beberapa proyek yang masih negosiasi. Kemudian engagement rate analytic, kita bisa mengukur seberapa influensial seseorang melalui sosmednya ya, di sosmednya ya. Jadi bagaimana dia bisa mempengaruhi orang-orang di sosmednya. Nah, ini bisa mengukur potensi dari karyawan atau calon karyawan yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Nah, kemudian activity dia, seaktif apa sih dia di sosial media, nanti kita bisa tampilkan dengan grafis gitu. Nah, prosesnya seperti apa? Nah, kalau yang Telkom maupun yang ACC tadi, Astra Credit Company itu, mereka mengumpulkan dulu sosmednya. Jadi waktu mereka rekrutmen, itu diminta sosmednya, diinput sosmed pelamar itu di website. Nah, ini fungsinya apa? Yang pertama, masalah legalitas ya. Jadi pelamar itu sudah aware bahwa dia akan dianalisa sosmednya. Ini jadi perusahaan nggak perlu ragu lagi bahwa dia sudah meminta izin lah gitu ke pelamar. Jadi masalah legal sudah clear. Nah, kemudian list sosmed tadi, ID sosmed tadi masuk ke mesinnya bagi data, yang kemudian kita mengeluarkan insight-insight yang saya sebutkan tadi. Ini gambaran dashboard, mungkin langsung ke demo aja kali ya untuk menghemat waktu. Atau Mas Evan ada yang mau menambahkan dulu sambil sini demo aja paling. Oke. Nah, kita demokan live. Kita nggak bisa buka akunnya yang sudah purchase selama ini karena memang sisi legalitas data ya. Oke. Nah, ketika sudah login, kita, akan diberikan list badge sebuah perusahaan. Nah, misalnya Telkom nanti ada badge GPTP sekian, GPTP sekian, nanti bisa langsung self service di sini. Kemudian ketika dibuka nama badge-nya, akan ada summary dari badge tersebut. Berapa orang, kemudian top negativity di badge itu apa aja gitu. Ternyata kalau di badge GPTP sekian itu ada mereka paling negatifnya suka ngomongin insult ya, mereka suka mengumpat lah di sosial media, kemudian sexism dan SARA gitu. Nah, kemudian top interest mereka sukanya lifestyle, nature dan hobi. Jadi kalau ditempatkan di lapangan nih cocok nih kayaknya gitu ya. Nah, kemudian bisa dilihat langsung ada kandidat yang punya potensi jadi influencer nggak di sini. Bisa kita ajak untuk mempromosikan atau menaikkan brand image dari perusahaan kita gitu. Ada nggak? Nah, bisa dilihat di list daftar kandidat. Kemudian yang paling negatif ada siapa aja nih? Bisa juga dilihat di list daftar kandidat gitu ya. Langsung dilihat kalau yang paling tinggi install ini aplikan 7 nih. Gitu. Tahuan nih akun Twitternya gitu ya. Misalnya sekian persen. Kemudian yang sexism bisa dilihat juga. Nah, selain itu juga ini secara grafis ya. Kemudian kita juga bisa melihat per aplikannya, per pelamarnya. Contoh kita lihat aplikan 7 ini. Lihat. Jadi selain summary group, juga summary perorangan yang bisa juga diunduh gitu. Bisa di-download dokumennya yang bisa langsung dilihat oleh top level manajemen. Pertama ini dari semua dulu, semua sosmed dia bakal dianalisa seperti apa, ada kesimpulan juga. Kemudian kita bisa lihat per sosmed juga dari Facebook. Dia ternyata kalau di Facebook tidak ada negativity yang terdeteksi gitu ya. Dengan contoh-contoh post yang juga bisa dilihat gitu. Twitter. Nah, ternyata dia memiliki 23%-nya insult di Twitternya dia. Kalau kita melihat, kita bisa filter ya. Kita lihat, habis waktu ya Mas. Nah, ini
Ya, lanjut. Gimana? Oke. Sambil Telat. ada yang ditanyakan bisa langsung teman-teman Infomedia, ada Mas Andi, Mas Gilang, silakan, Mbak Ria ya. Jadi ya, jadi bisa langsung difilter negativity yang dia punya. Mungkin demikian kita langsung ke tanya jawab dulu waktu sudah habis. Ya, terima kasih Mas.